Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sudah buka dalam doa. Kita serahkan langsung kepada moderator. Ibu Pendeta Evelyn akan memimpin selanjutnya. Disilakan. Terima kasih. Cek mic. Apakah suara saya cukup terdengar? Bagus. Jelas. Bagus, mantap, baik. Shalom, selamat siang dan selamat sore buat ibu-ibu di masing-masing tempat, ya, karena berbeda zona waktu kita ya. Oke, saya yakin kabar kita baik semua, puji Tuhan. Ya, terima kasih kepada pengurus DKWN yang memberi kesempatan kepada DKWD 1 Sulawesi Utara untuk ikut terlibat dalam menjadi pelaksana dalam Zoom seminar melalui Zoom, aplikasi Zoom ini ya. Ya, mohon izin kenalkan saya Jenny Palunsu, saya dari Sulawesi Utara, juga pengurus DKWD 1 Sulawesi Utara sebagai sekretaris. Saya ditunjuk jadi moderator pada siang sore hari ini. Tentu kita sudah baca topiknya adalah disiplin rohani. Disiplin rohani. Ya, membaca topik ini jadi muncul beberapa pertanyaan di benak kita ya, ibu-ibu dan Pak Gatot ya, Pak Gatot yang akan mencerahkan kita ya. Apa yang dimaksud dengan disiplin rohani? Kemudian apakah sama dengan maksud Paulus di 1 Timotius 7 sampai 8? Atau apakah juga sama dengan yang kebanyakan orang tahu seperti disiplin dalam hal berdoa, membaca Alkitab, berpuasa, beribadah, dan seterusnya, dan seterusnya. Apakah itu? Nah, ibu-ibu, jika ibu-ibu mencari di Google, ya, frasa disiplin rohani ini cukup banyak penjelasannya. Nah, untuk memastikan pemahaman kita sejalan dengan Alkitab tentang apa itu disiplin rohani, yang bukan disiplin positif dengan segitiga restitusinya yang sekarang sedang berkembang di dunia pendidikan, maka mari melalui seminar ini kita terima pencerahan dan pendalaman terkait disiplin rohani yang akan disampaikan oleh ahlinya, Bapak Dr. Gatot Budiono, MDiv. Nah, izinkan saya memperkenalkan siapa narasumber kita sore hari ini. Sekalipun sebagian besar sudah sangat mengenal beliau. Ya, mohon izin ya. Jadi Bapak Gatot Budiono ini adalah seorang dokter yang saya mulai dengan keluarganya, memiliki seorang istri. Pasti kita juga kenal. Ibu Pendeta Insinyur Esther Budiono STH sebagai Ketua DKWN GSJA di Indonesia. Siapa nggak kenal Ibu Esther? Terlalu. Ya. Kemudian ada dua anak yang kekasih yang dianugerahkan dalam keluarga. Ada Dr. Ayu Hapsari yang sekarang sedang bekerja di Rumah Sakit Siloam Jakarta. Dan Bagus Priambodo juga sedang bekerja di Jakarta di Telkom. Nah, saya sampaikan tentang pendidikan. Beliau Bapak Dr. Gatot Budiono menyelesaikan sarjana teologianya di kampus Seminari Alkitab Trinitas Indonesia Malang dan menyelesaikan pendidikan master dan doktor di FPTS Filipina. Pelayanan dan kepemimpinan beliau cukup banyak. Ada beberapa yang bisa disampaikan. Beliau sebagai Komisaris Umum GSJA di Indonesia. Kemudian juga sebagai Asisten Direktur Departemen Misi Dalam Negeri GSJA di Indonesia. Kemudian anggota Komisi Misi Gereja Sidang Jemaat Allah Sedunia. Kemudian juga menjadi anggota BPS STT Sati Malang, STE Jakarta, dan STT Ambon, maaf kalau salah menyebutkan. Dan juga Pak Dr. Gatot sebagai dosen tetap di STT Sati Malang, juga Direktur One Hope Indonesia, juga sebagai Direktur Institute of Islamic Studies Indonesia, Ketua Umum Yayasan Pelayanan Kasih Bethesda Malang,
pembina Gereja Sidang Jemaat Allah Rehoboth dan Pasar Bali, dan mungkin masih ada lagi yang lain yang tidak bisa di-cover. Mungkin Pak Gatot akan sampaikan sendiri. Baik, untuk tidak berlama-lama, ya saya serahkan waktu selama 45 menit ini untuk Pak Gatot memaparkan terkait apa itu disiplin rohani, dan nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Ya, silakan Pak Gatot, boleh sambil minum kopi, teh, dan makan kue, ibu-ibu. Tapi jangan ditunjuk-tunjukkan biar kami tidak ngiler. Silakan Pak. Shalom ya, shalom Bu Yeni dan semua ibu-ibu. Apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Baik Pak, bagus. Oke, puji Tuhan kalau begitu. Saya merasa bersyukur kepada Tuhan karena sore hari ini ada kesempatan untuk bertemu dengan ibu-ibu, bukan hanya dengan istri saya, satu-satunya ibu yang ada di rumah saya, tetapi dengan banyak ibu-ibu, dan saya merasa bangga karena saya pasti paling tampan pada sore hari ini, kecuali saya lihat itu ada nama Pak Sutrisno, ya, satu-satunya saingan saya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan berbicara tentang disiplin rohani. Nah, pertama sebelum saya akan lanjut, maka sebenarnya ada perbedaan kalau kita betul-betul memikir mengenai perbedaan istilah di antara rohani dan agamawi, spiritual and religious, ya. Dan kadang-kadang kita agak sedikit tergelincir dalam hal itu, sehingga kadang-kadang kita pikir sebenarnya yang kita kejar itu sebagai anak-anak Tuhan akan menjadi orang yang bersifat religius, agamawi, atau bersifat spiritual atau rohani. Kalau kita memperhatikan dari ajaran Tuhan Yesus Kristus, baik di Matius pasal 5 sampai pasal 7, ataupun khotbah Tuhan Yesus Kristus di pasal 23-24, Tuhan Yesus banyak mengoreksi orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Dan di sana Tuhan Yesus sedang menunjukkan bahwa kalau hidup keagamaanmu tidak melebihi dari hidup keagamaan orang-orang Farisi, maka kamu tidak akan layak untuk masuk kerajaan surga. Artinya rupanya keagamaan, religiositas orang menjadi orang agamawi itu bukan tujuan kita. Jadi orang kadang-kadang pikir apa ya ciri-ciri orang beragama, ciri-ciri orang beragama, beribadah misalnya kan. Jadi banyak ibadah. Lalu Tuhan Yesus menyebutkan dalam misalnya di Matius pasal 5 itu berpuasa, beribadah di tengah jalan dan sebagainya. Karena jamnya sudah harus jam bersembahyang, maka sembahyang di tengah jalan dan sebagainya. Nah, itu kan ketaatan agama. Kadang-kadang kita agak terselip di situ bahwa kalau kita taat kepada agama berarti kita akan menjadi orang yang diharapkan seperti oleh Tuhan Yesus. Tapi ternyata Tuhan Yesus tidak mengatakan kalau hidup keagamaanmu tidak melebihi orang-orang mereka, orang-orang yang beragama itu, maka kamu tidak layak. Jadi berarti yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah seorang yang bersifat rohani, kalau spiritual. Jadi orang itu seperti apa sih orang spiritual? Nah, mari kita akan coba perhatikan apa yang saya sharingkan, yang tadi sudah dimulai dengan pernyataan dari Bu Yeni, yang apakah sharing saya ini bisa terlihat dengan baik? PowerPoint? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Kita akan berbicara tentang disiplin rohani. Nah, saya sebut disiplin rohani ini adalah sebagai jalan menuju pemulihan kemuliaan Allah. Jadi jalan menuju dipulihkannya kemuliaan Allah dalam hidup manusia. Mengapa demikian? Karena mari kita perhatikan pada waktu Allah menciptakan alam semesta. Waktu Allah menciptakan alam semesta, ditulis dalam kitab Kejadian, Tuhan menciptakan pada hari pertama sampai hari ke-6 dengan segala sesuatu itu, langit bumi, katanya cakrawala, lalu daratan, lautan, tumbuh-tumbuhan, matahari, bulan, dan bintang-bintang,
lalu ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, bahkan sampai binatang. Sampai hari Jumat siang, Tuhan menciptakan segala sesuatu itu hanya dengan mengatakan jadilah ini, jadilah ini. Tapi waktu Tuhan mau menciptakan manusia, terjadi percakapan di dalam pikiran Tuhan, kalau boleh bilang. Sehingga mungkin saja pada waktu itu Tuhan sedang berbicara, ini yang terakhir ini kita mau ciptakan seperti apa? Apakah mau seperti tumbuhan, kalau tumbuhan yang besar atau yang kecil, atau seperti hewan, atau seperti matahari. Jadi ada kemungkinan Tuhan menciptakan yang terakhir manusia itu sesuai dengan semua yang sudah ada waktu itu. Bahkan saya pikir waktu itu ada kemungkinan Tuhan juga berpikir apa kita ciptakan seperti malaikat. Tapi semua pikiran itu kemudian oleh Tuhan ditolak mentah-mentah, dan kemudian Tuhan mengatakan tidak. Kami mau ciptakan, atau saya mau ciptakan yang terakhir itu satu makhluk yang segambar dan serupa dengan aku, atau dengan kita, kata Tuhan. Kita itu bukan harus trinitas, kita itu berbicara mengenai kewibawaan Tuhan ya di dalam pikirannya yang sangat luar biasa. Ya, menarik nomor satu, pada waktu Tuhan mau menciptakan manusia digambarkan Tuhan berdiskusi atau berpikir dulu di dalam pikirannya, dan karena itu kemudian dibuat keputusan. Dan yang kedua, yang lain-lain diciptakan jadilah ini, jadilah ini, jadilah. Tapi manusia dikatakan dibentuk oleh Tuhan, dibentuk. Jadi berarti sesuatu yang bersifat khusus, dan pada waktu diciptakan ternyata Tuhan menciptakannya menurut gambar, dan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar, jadi gambar itu mulai dari kepala sampai kaki, dan rupa Allah. Sehingga mari kita bayangkan pada hari pertama sampai hari kelima ketika Tuhan telah menciptakan semua alam semesta ini, maka mereka semua menghormati Tuhan pada waktu itu, karena ini pencipta kami. Binatang-binatang juga ya, burung di udara, ikan di laut, bahkan tumbuhan, bahkan gunung, dan semua menghormati Tuhan. Tuhan adalah pencipta kami, jadi hormat. Tapi pada hari ke-6, hari Jumat sore, pada waktu manusia diciptakan, dan firman Tuhan mengatakan yang diciptakan di situ serupa dan segambar dengan Allah. Kalau kita baca Kejadian pasal 1 ayat 26-27, itu ternyata laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi ketika ada laki-laki Adam dan Hawa, nah itu rupanya itu segambar dan serupa dengan Allah. Lalu saya membayangkan bahwa hari Jumat sore itu akhirnya para ciptaan itu memandang, waduh, ini adalah Allah itu. Waktu memandang Adam dan Hawa, waktu memandang manusia, Allah. Lalu akhirnya mereka memberikan kemuliaan atau boleh dibilang hormat kepada manusia itu. Salah satu contoh yang saya suka pakai dan biasanya orang memahami apa yang saya maksudkan ini adalah umpamanya Bapak Ibu sebagiannya sudah pernah ke Sati, bukan ya? Kalau pernah ke Sati, maka kita semua tahu bahwa di Sati itu di satu kompleks di pinggir Jalan Raya Malang Surabaya, dan di pintu keluar ada pintu gerbang, dan dekat pintu gerbang itu ada satpam. Nah, saya telah melayani di Sati puluhan tahun, sehingga kalau saya masuk ke Sati itu satpam itu tidak pernah menghadang saya di pintu masuk itu. Lalu kemudian saya lewat saja begitu. Tapi kalau ada orang luar, orang yang tidak dikenal oleh satpam, bukan penduduk Sati, maka mereka akan menghadang dulu, berhenti dulu, kami mau urus siapa kalian gitu. Nah, andai kata Bapak Ibu ini yang bukan penduduk Sati ingin masuk ke Sati, ya, maka cara yang bisa dilakukan adalah misalnya, terutama bapak-bapak ya, suami-suami ibu gitu, kalau misalnya mau ke Sati, lalu kemudian coba pakai baju saya, pakai celana saya, pakai kacamata saya, rambutnya dipotong seperti saya gitu, lalu kemudian beli masker yang betul-betul wajahnya mirip dengan saya atau sangat persis dengan saya, segambar dan serupa dengan saya, lalu pakai mobil saya. Ketika masuk gerbang Sati lewat pos satpam, maka tidak akan ada satu satpam pun yang akan memberhentikan Bapak Ibu. Karena apa? Karena dipikirnya saya. Bahkan kemungkinan satpam akan mengatakan, selamat malam Pak Gadut, selamat malam gitu. Malah dihormati gitu. Artinya apa? Tanda petik kemuliaan yang saya miliki diberikan kepada saudara atau suami saudara, lalu dia mendapatkan kemuliaan saya, sehingga dia akhirnya mendapatkan penghormatan dari semua ciptaan. Jadi pada waktu manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu, bayangkan
dia memiliki kemuliaan Allah. Boleh dibilang wajahnya, tubuhnya itu seperti menyinarkan kemuliaan Allah, sehingga akhirnya seluruh ciptaan menghormati dia. Andai kata saja manusia tidak jatuh ke dalam dosa, maka sebenarnya kita sekarang kalau kemana-mana itu tidak akan ada harimau yang mau menerkam kita. Tidak ada singa yang akan menyerang kita, tidak akan ada buaya yang akan menyerang anak kita dan sebagainya. Karena mereka melihatnya kita seperti mereka melihat Allah, karena kita segambar dan serupa dengan Allah. Tapi sayang, kita tahu cerita manusia, kemudian dia tidak taat, lalu dia jatuh ke dalam dosa, dan pada waktu jatuh ke dalam dosa, menurut kitab Roma yang kita baca, ya, manusia telah jatuh dalam dosa dan telah apa, saudara? Kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu hilang pada kita, sehingga seluruh ciptaan, ya, ketika melihat kita, ternyata mereka tidak melihat kemuliaan itu lagi. Kita nggak mulia lagi, kita nggak seperti Allah lagi, sehingga akhirnya mereka, oh ini bukan Allah, ini akhirnya ada anak manusia juga yang bisa diterkam oleh singa, oleh harimau, oleh beruang, oleh buaya dan sebagainya, atau apa binatang-binatang lain berani kepada kita karena tidak ada kemuliaan Allah lagi, kemuliaan Allah telah hilang. Nah, pada waktu kemuliaan Allah telah hilang dalam diri kita, maka nomor satu, Allah sedih sekali. Nomor dua, manusia juga rupanya ada satu nurani dalam dirinya yang saya dulu sebenarnya bukan seperti ini. Sehingga ada upaya supaya bisa kembali lagi menjadi seperti semula ketika manusia diciptakan, yang bahkan bisa melampaui malaikat. Jangan lupa tadi, waktu barangkali ketika Tuhan berpikir-pikir mau diciptakan seperti apa, bisa saja Tuhan berpikir mau diciptakan seperti malaikat. Itu ditolak pikiran. Enggak, malaikat aja kurang kemuliaan. Saya mau ciptakan sesuai gambar dan rupa saya. Nah, kemudian mulai manusia yang jatuh ke dalam dosa ini berusaha untuk mengupayakan supaya dapat mengembalikan kemuliaannya Allah yang hilang pada dirinya. Kalau kita mempelajari semua upaya manusia untuk dapat kembali kepada Tuhan, ya boleh dibilang mengembalikan kemuliaan yang Allah yang hilang itu berarti semua agama dan kepercayaan manusia yang dipraktekkan. Makanya tadi saya katakan, hidup keagamaan itu adalah upaya untuk dapat mengembalikan kemuliaan yang Allah yang hilang ini. Tetapi dari surga Allah melihat bahwa manusia dengan segala macam upayanya untuk membangun sebuah sistem agama supaya bisa kembali kemuliaan Allah padanya, tidak pernah bisa. Kenapa? Ilustrasinya saya kadang-kadang pakai begini. Kalau tangan kita ini sudah berlumuran darah karena berbuat jahat, katakanlah misalnya membunuh orang, lalu darahnya muncrat ke tubuh kita, ke tangan kita, maka tangan kita yang kotor ini ketika kita mau berbuat baik sebaik apapun kepada orang lain, maka tangan kita ini akan selalu ada bercak kotornya, sehingga tidak pernah sempurna kehidupan keagamaan manusia di hadapan Tuhan, sehingga manusia tidak pernah kembali kepada kemuliaan Allah. Lalu kemudian dalam ratusan tahun, ribuan tahun, Tuhan melihat upaya manusia untuk kembali kepada Dia dengan upayanya sendiri ini tidak pernah bisa terjadi dengan sempurna, tidak pernah bisa mengembalikan kemuliaan Allah yang diberikan kepada manusia pada waktu manusia diciptakan. Maka pada akhirnya Tuhan sendiri turun dari surga. Saudara perhatikan, siapa yang datang ke dunia? Putra tunggal Bapa. Nah, istilah putra dengan Bapa ini kan menolong kita manusia untuk mengerti. Apa artinya? Putra itu pasti segambar dan serupa dengan Bapa, betul ya? Makanya kalau kita melihat ayat-ayat dalam Alkitab Perjanjian Baru cukup banyak. Yesus Kristus adalah gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Jadi Allah itu karena roh nggak bisa kelihatan, tapi kalau dilihat gambar wujudnya seperti apa, itu Ibrani pasal 1 mengatakan, itu Yesus Kristus, cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Kolose pasal 1 ayat 15, dia adalah gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Makanya pada waktu Yesus turun ke dunia itu, lalu Rasul Paulus dalam surat-suratnya menyebut ini adalah Adam kedua. Artinya apa? Inilah yang segambar dan serupa dengan Bapa.
Yang dulu Adam pertama kehilangan gambar dan rupa Bapa, lalu kemudian dipulihkan dalam diri Tuhan Yesus. Karena itu kalau kita melihat dalam Injil Yohanes pasal 1, maka Yohanes mengatakan ketika kita lihat Dia, putra tunggal Bapa itu, yaitu Yesus Kristus itu, maka kita melihat kemuliaannya. Kita melihat kemuliaan Bapa. Jadi putra itu pasti sama, serupa, dan segambar dengan Bapa, kan gitu. Anak saya bagus, segambar dan serupa dengan saya. Kalau anak saya gak segambar dan serupa dengan saya, ada masalah itu. Nanti orang akan bertanya, nah ini anaknya siapa gitu. Tapi kalau dia segambar dan serupa dengan saya, maka orang nggak usah bertanya-tanya, oh ini kayak Pak Gadut, ini anaknya Pak Gadut. Jadi putra itu segambar. Jadi pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia itu, seolah-olah dalam sebuah gambaran manusia yang ada di dunia akan melihat, nah ini adalah gambar Allah yang hilang pada manusia. Nah kemudian akhirnya bagaimana supaya manusia dapat dipulihkan kembali? Ingat bahwa tadi dengan semua upayanya manusia tidak pernah bisa kembali dalam kemuliaan Allah itu, akhirnya Tuhan Yesus yang mencerminkan kemuliaan Bapa, lalu akhirnya memutuskan untuk menebus manusia yang berdosa, yang berlumuran darah tadi. Nah, akhirnya muncullah, kalau kita melihat dalam surat Roma adalah surat yang paling bagus untuk memberitahukan tentang sejarah keselamatan ini. Di dalam pasal 1 diceritakan bagaimana orang-orang non-Yahudi itu berdosa luar biasa. Pasal 2, bagaimana orang Yahudi yang punya Taurat, punya Alkitab itu berdosa luar biasa. Pasal 3, Paulus mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Pasal 4 sampai pasal 6 adalah tindakan Allah dalam memulihkan kemuliaan Allah yang hilang itu. Apa yang ditindak oleh Allah? Yang dilakukan oleh Allah yaitu dalam Tuhan Yesus Kristus yang sama sekali tidak berdosa, yang benar, yang ada kemuliaan Allah itu, akhirnya dia pada waktu Allah harus menegakkan keadilannya karena manusia berdosa, maka manusia harus dipukul, sebagai hukuman dosa supaya mati gitu, maka Tuhan Yesus Kristus seperti menutupi manusia itu, semua manusia yang pernah ada dan akan ada ditutupi oleh Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya pada waktu murka Allah Bapa itu jatuh untuk penghukuman manusia, ternyata yang dipukul Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib menggantikan kita. Nah, makanya ini adalah karya Allah untuk memulihkan kita, kemuliaan Allah yang hilang dalam diri kita tadi. Makanya oleh Paulus pasal 4, pasal 5, pasal 6 Roma itu disebut karya pembenaran Allah. Karena kita ditutupi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu keadilan Allah telah dijatuhkan, ya ibaratnya gini, kita diputuskan di pengadilan, kita harus dihukum mati atau ditebus dengan uang seharga 500 triliun gitu. Lalu kemudian ada orang yang punya uang 500 triliun, dibayar, maka kita bebas dari kematian. Tapi orang itu adalah penebus kita. Tetapi kalau orang itu nggak punya uang, bisa saja orang itu katakan, biar Pak, jangan dia yang mati, saya saja mati menggantikan dia, boleh saja. Dan itu yang dilakukan oleh Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika kita sudah di palu Allah, keadilan Allah jatuh pada Tuhan Yesus Kristus, maka keadilan Allah sudah dipuaskan, kekudusan Allah sudah dipuaskan, sehingga akhirnya hukuman atas dosa itu sudah bebas dari kita karena sudah ditanggung oleh Tuhan. Nah, kita ditutupi oleh Tuhan Yesus. Kita ditutupi. Jadi akhirnya Tuhan Yesus yang hancur, tapi kita nggak hancur karena ditutupi oleh Tuhan Yesus. Itu karya yang pertama dari kemuliaan Allah dalam diri manusia, disebut oleh Paulus karya pembenaran Allah. Jadi pembenaran Allah itu tidak ada sangkut tidak ada kontribusi kita sama sekali. Itu kontribusi Allah 100%. Di mana Allah ketika telah Yesus dihukum, maka manusia yang berada di bawahnya Yesus itu akhirnya disebut kamu benar sekarang statusnya karena telah dihukum. Nah, orang yang sudah menjalani hukuman itu pada waktu keluar itu sudah dianggap benar. Karena sudah diadilkan dengan penghukuman kemarin. Jadi ketika Tuhan Yesus Kristus mati dan salib, maka
Allah menyatakan kita yang ada dalam Yesus itu benar kamu. Jadi ini namanya tindakan pembenaran. Nah, tapi yang dibenarkan hanya yang mau ada di bawahnya Yesus. Tapi yang tidak mau ada di bawahnya Yesus, ya berarti dia tetap salah di hadapan Allah, tetap berdosa. Makanya penghukuman Allah siap untuk mereka. Kita bersyukurlah dengan itu. Kita lakukan apa, Pak? Kita nggak lakukan apa-apa. Cuma bahasa yang Alkitab katakan, kita beriman kepada Yesus Kristus di dalam karya penyelamatannya melalui kayu salib. Kita imani itu buat saya. Lalu dengan cara itu, lalu Tuhan terapkan itu karya Yesus bagi saya. Langsung kita dibenarkan oleh Allah. Tapi kalau kita buka sekarang tutupnya, Yesusnya kita buka, tek gitu. Nah, kita lihat ya, ternyata ini tadi masih jelek-jelek tadi, masih bercak-bercak darah tadi. Nah, Allah mau sekarang karyanya yang kedua di pasal yang ke-7 dan pasal yang ke-8 dari Kitab Roma dikatakan di situ Tuhan melakukan proses pengudusan. Ya, kalau ibu-ibu atau ada bapak yang memperhatikan tangan saya ini, kemarin kita itu segambar dan serupa dengan Allah di sini. Lalu kita jatuh ke dalam dosa, jatuh ya, jatuh ke sana, ke bawah sana, sampai hilang di bawah sini. Nah, ini kemuliaan Allah seukuran ini. Nah, pada waktu kita dibenarkan, benar kamu sudah, kamu benar didudukan di hadapan Allah. Nah, sekarang kamu harus diproses untuk dikuduskan supaya kembali lagi kemuliaannya 100%. Nah, proses pengudusan adalah proses mengembalikan kedudukan kita dari yang di bawah ini terus sampai di sini. Nah, kalau kita baca Roma pasal 7, pasal 8, itu adalah karya Allah yang kedua yang disebut proses pengudusan oleh Roh Kudus. Karena namanya proses, itu dikerjakan setiap hari, setiap jam, setiap detik. Nah, pada waktu Roh Kudus mengerjakan pekerjaan itu dalam diri kita, proses pengudusan, diperlukan respons dari kita yang mau diajak diangkat ke atas ini. Nah, proses respon dari manusia yang mau diajak oleh Tuhan untuk terus-menerus memulihkan diri ke posisi awal kemuliaan Allah ini, itu yang disebut tindakan kita, respon manusia, yang disebut tindakan disiplin rohani. Nah, di mana ini ayat ada di dalam Alkitab? Salah satu ayat yang dengan cukup jelas memberitahukan hal ini itu adalah, nanti kita akan lihat teksnya di dalam kitab Petrus. Tapi begini, kenapa sih kok disebut disiplin, Pak? Gitu. Kenapa sih kita kok harus melakukan disiplin? Ya, saya boleh mengajak saudara coba melihat ayatnya dalam kitab Petrus. Oke, coba kita lihat ayatnya dalam kitab Petrus. 2 Petrus 1 ayat 3. Perhatikan di sini. Ini adalah cerita tentang bagaimana manusia dikuduskan. Proses dikuduskan tadi ya, dipulihkan, pembenaran sudah beres dalam karya Tuhan Yesus. Kita terima dengan iman. Nah, sekarang soal proses pengudusan ini. Dikatakan begini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita berapa banyak, Ibu-ibu? Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi dari ayat ini kita akhirnya tahu bahwa ternyata kita ini dipulihkan kudusnya melalui proses pengudusan itu oleh kuasa ilahinya, oleh karya Tuhan, karya Roh Kudus. Kuasa itu menganugerahkan kepada kita berapa banyak? Segala sesuatu, apa saja yang dibutuhkan supaya kita menjadi saleh lagi, itu semuanya diberikan oleh kita melalui kuasa ilahinya. Jadi berarti modalnya dari Tuhan 100%. Bahkan di ayat yang keempat dikatakan, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita apa, saudara? Janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, segambar dan serupa dengan Allah. Kodrat ilahi itu dipulihkan kembali dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia.
Izinkan saya ngomong sekali. Pas ayat 3 tadi mana? Kuasa ilahi telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu. Tapi di ayat 4 dikatakan dia juga memberikan janji-janji. Nah, ini bagaimana ini? Nah, misalnya ini begini ceritanya. Ibu Lili Herawati itu adalah waktu saya jadi ketua Sati adalah wakil ketua bidang keuangan. Lalu misalnya Sati mempunyai satu program atau misi untuk melakukan sesuatu ke Hong Kong gitu misalnya. Dan itu perlu dikerjakan selama 1 bulan. Lalu kemudian saya mengatakan pada Buli, tolong pergi ke Hong Kong dan pergi di sana sampai 1 bulan. Lalu semua ini yang harus dikerjakan, tolong kerjakan ini. Lalu kemudian untuk keperluan Buli pergi ke Hong Kong, saya sudah hitung ini. Biayanya, tiketnya sekian. Lalu kemudian tinggal di Hong Kong selama 1 bulan berapa? Dijumlahkan. Ya. Katakanlah saja jumlahnya akhirnya 500 juta. Gitu. Dan 500 juta itu adalah cukup karena itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk Bu Lili untuk melakukan misi berada di Hong Kong. Tapi karena saya tahu bahwa dalam perjalanan kadang-kadang ada hal yang tak terduga, pengeluaran tak terduga, lalu saya mengatakan, Bu Lili, saya punya ATM ini, isinya ini cuma 10 miliar gitu. Lalu tolong ini bawa dan silahkan Bu Lili pergi ke Hong Kong, kerjakan tugas itu tadi. Nanti kalau tahu-tahu ada keperluan apa saja, ini kan belum diterima, tapi ada di ATM. Ini di sini ada janji ini. Kamu bisa pakai untuk keperluan ini. Saya tanya, misi Bu Lili ke Hong Kong kira-kira gagal atau enggak? Tidak. Karena yang diperlukan yang sudah bisa kami hitung sudah saya beri segalanya. Tapi yang kemungkinan akan diperlukan di perjalanan sudah saya siapkan, bahkan siapkan dengan berlimpah-limpah. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari sisi Allah, saudara, proses pengembalian gambar dan rupa Allah dalam diri manusia yang hilang itu nggak mungkin gagal. Gitu. Dan seolah-olah kalau sudah begitu, Bu Lili perlu apa lagi? Nggak perlu apa-apa sebenarnya. Dibilang, nggak perlu apa-apa. Tapi, mari kita perhatikan. Kalau semuanya sudah cukup seperti itu, lalu kemudian Bu Lili tidak berjalan, tidak membeli tiket, lalu tidak naik pesawat terbang ke Hong Kong, lalu waktu di Hong Kong tidak melakukan apa yang harus dilakukan. Yang walaupun dia lakukan apa, akan saya gaji gitu. Tetap nggak akan jadi misi itu. Artinya bahwa Allah sudah memberikan semua itu, mestinya ayat yang berikutnya, saya itu mengharapkan ayat yang berikutnya di ayat yang ke-5 itu, kalau saya membaca ayat 3, ayat 4 tadi, maka kalau saya membaca ayat yang ke-5, saya tuh mengharapkan ayat 5 akan mengatakan gitu, justru karena itu, gitu, kamu nggak perlu kerja apa-apa, karena kan Allah sudah melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan bahkan Allah sudah memberikan kepadamu segala sesuatu yang kemungkinan akan kamu perlukan gitu. Sudah nggak perlu kerja. Tapi perhatikan di ayat yang ke-5, saudara. Ternyata di ayat yang ke-5 justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Loh, orang Allah sudah memberi semua, kenapa saya perlu berusaha? Nah, seperti tadi saya ilustrasikan. Justru karena kecukupan sudah ada pada Bu Lili, tapi misi itu tidak akan jadi kalau Bu Lili tidak akan jalan, kalau Bu Lili tidak akan naik pesawat. Nah, jalan itu sendiri bukan nggak harus dibayar Bu Lili, naik pesawat tidak harus bayar, sudah saya bayar. Tapi apa yang Bu Lili harus kerjakan, Bu Lili kerjakan. Jadi dengan kata lain, memang proses ini harus ada antara kerjasama antara Allah dengan kita. Harus dengan sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh ini kalau kita pelajari itu kata-kata yang biasa dipakai oleh penulis-penulis pada zaman Perjanjian Baru, baik penulis Alkitab maupun penulis sekuler, untuk menggambarkan kesungguhan dari atlet. Contohnya petinju yang sedang bertinju, pelari yang sedang berlari, atau kesungguhan prajurit yang sedang berperang. Jadi ini bukan main-main, sungguh-sungguh berusaha. Sungguh-sungguh berusaha apa? Menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kan kita mula-mula datang kepada Tuhan modalnya cuma beriman saja.
Tapi Tuhan minta supaya ditambahkan kebajikan, dan kepada kebajikan disuruh menambahkan pengetahuan, artinya pengenalan akan Tuhan. Setelah pengenalan akan Tuhan, penguasaan diri. Setelah penguasaan diri, disuruh menambahkan lagi ketekunan. Dari ketekunan disuruh menambahkan kesalehan. Setelah menambahkan kesalehan, kemudian disuruh menambahkan kasih akan saudara-saudara seiman, Kristen. Kasih akan saudara di puncaknya adalah kasih akan semua orang. Jadi perhatikan ini, dari kita bermodal cuma iman, pada waktu kita terima Tuhan, lalu wujudnya yang terakhir adalah kasih kepada semua orang. Iman yang sempurna bagi orang Kristen, wujudnya adalah kalau dia mengasihi semua orang. Ya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, tambahan-tambahan tadi, maka kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, maka ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Lalu firman Tuhan melanjutkan dengan mengatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Nah, ditambahi lagi, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, maka kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi kalau kita lihat, maka perjalanan rohani kita ini kira-kira begini. Dulu kita berasal dari puncak sana, lalu kita jatuh ke bawah. Lalu Tuhan mendeklarasikan dulu, kamu sekarang benar oleh iman dalam Yesus Kristus. Nah, sekarang proses yang berikutnya, proses pengudusan. Untuk menjadi kudus, kamu harus lakukan disiplin rohani 1, disiplin rohani 2, disiplin rohani 3, disiplin rohani 4, disiplin rohani 5, terus naik. Nanti kalau kami sudah nyampe ke disiplin rohani yang ke-11, maka kamu akan dikembalikan segambar dan serupa dengan Allah lagi. Ya, itulah yang dimaksudkan dengan disiplin rohani dalam kehidupan kita. Maka disiplin rohani saya katakan itu bukan, hati-hati saudara. Kadang-kadang ada orang yang berpikir bahwa disiplin rohani adalah usaha saya yang keras untuk menggapai puncak kemuliaan Allah. Tanpa ada Allah, itu adalah cara memandang yang salah. Kalau tidak ada modal yang diberikan oleh Allah, kalau tidak ada modal yang saya berikan pada Bu Lili sama sekali tidak akan pernah bisa mengerjakan misi di Hong Kong tadi. Karena Bu Lili nggak punya uang, Bu Lili nggak punya simpanan. Paham maksudnya, saudara? Hanya karena saya memberi. Jadi jangan lupakan, kemuliaan Allah dalam diri kita itu dipulihkan karena Allah sudah habis-habisan dengan kita. Tapi modal yang sudah habis-habisan dengan Allah itu perlu kita sambut dengan tindakan kita. Ya Tuhan, saya mau. Ya Tuhan, saya mau. Di situ Roh Kudus akan selalu mengajak kita untuk berdisiplin dan kita tanggapi dengan ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Nah, ini harus dipahami dengan betul soal disiplin rohani ini. Karena begini, ada yang Richard Foster mengatakan begini, hati-hati, sebenarnya disiplin pemulihan kemuliaan Allah dalam diri kita itu seperti kita berjalan di atas puncak gunung. Kebetulan puncak gunung itu datar gitu, ada satu daerah yang datar yang bisa kita pakai bersepeda, jaraknya misalnya 10 km gitu. Tapi kalau kita begitu menekankan karya Allah sampai kita nggak ikut serta, maka kita akan jatuh ke ekstrim kanan, ke jurang. Salah. Kita mau pulih, tapi kita nggak mau usaha, hanya mengandalkan modal dari Allah saja, nggak sampai di ujung jalan. Tapi kalau kita menganggap bahwa sayalah yang berusaha, berpuasa habis-habisan, meditasi, kalau saya meditasi, maka saya. Lalu kita anggap disiplin rohani itu adalah kebanggaan kita, adalah upaya kita, seolah-olah nggak ada anugerah Allah, maka kita jatuh ke jurang yang sebelah kiri. Paham maksudnya? Jadi kita harus tahu bahwa pengembalian kita menjadi kembali seperti semula yang paling ideal keadaan manusia itu karena Allah telah menganugerahkan, lalu anugerah Allah itu kita sambut dengan mau berdisiplin dalam kehidupan rohani. Pak, kenapa sih Pak kok perlu disiplin? Disiplin itu kan, aduh kan, ya Pak ya,
terlalu ribet gitu loh Pak. Itu memaksa kan Pak itu. Saudara-saudara, saya bertanya sekarang, pada masa kecil kita lahir, tidak ada di antara kita yang langsung kita bisa sikat gigi sendiri. Tapi kita tahu sikat gigi adalah sehat. Gitu ya, dokter ya, dokter Giovan. Sikat gigi adalah sehat. Kita tahu. Tapi kita belum bisa sikat gigi. Bahkan mama kita atau papa kita pada masa kecil kita, pertama-tama memaksa dulu kepada kita, membiasakan diri, ya, membiasakan diri supaya kita mau sikat gigi. Mula-mula sampai dipaksa, sampai dikejar-kejar, ayo sikat gigi, kita nggak mau, dikejar-kejar. Hari-hari pertama, hari kedua itu dilatih. Tapi kemudian akhirnya gara-gara kita berlatih untuk berdisiplin sikat gigi, lalu akhirnya itu menjadi kebiasaan bagi kita. Dan ketika itu menjadi kebiasaan, nggak tahu saya ibu-ibu yang hadir ini apakah memang juga punya kebiasaan sikat gigi. Lalu sikat giginya berapa kali satu hari, saya juga nggak tahu. Gitu. Tapi kalau kita misalnya punya kebiasaan sikat gigi 2 kali, bagaimana kalau selama 5 hari kita nggak sikat gigi? Gimana rasanya? Nah, kita akan rasakan nggak enak ya, nggak enak. Kita tahu di situ sikat gigi tidak sudah lewat dari masa disiplin, tapi sudah menjadi habit atau kebiasaan kita. Bahkan sudah menjadi karakter kita. Begitu kita tidak sikat gigi, kita merasa hidup kita seperti turun derajat. Itu berarti sikat gigi telah menjadi karakter bagi kita. Nah, itu sebabnya seorang pakar pernah membuat ilustrasi seperti ini. Membuat ilustrasi seperti ini. Sebenarnya gimana sih hubungan di antara disiplin dengan pencapaian tujuan hidup? Beliau menulisnya begini. Disiplin-disiplin itu membangun kebiasaan dalam hidup kita menjadi habit. Kebiasaan-kebiasaan yang kita biasakan dalam hidup kita akhirnya membangun karakter kita, dan kalau kita sudah menjadikan itu sebuah karakter, maka itu akan menjadikan vitalitas, ya, kemampuan untuk hidup, ya, dan tujuan hidup kita akan tercapai. Pada awalnya semua orang memerlukan dipaksa sedikit untuk berdisiplin dalam kebiasaan-kebiasaan kerohanian. Tapi kalau itu terus-menerus dilakukan, makanya akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, akhirnya akan membangun sebuah karakter. Itu sebabnya seperti Pak Ron Paris, guru spiritual formation saya waktu di Sakti dulu, nulis buku. Judul bukunya From Duty to Delight. Dari merasa wajib menjadi rasa senang atau suka. Kalau kita membaca Alkitab misalnya tadi disebut oleh Bu Yeni, masih merasa itu sebuah tekanan hidup bagi kita. Kayaknya kita masih sikat gigi dan disuruh dipukul-pukul pantat kita oleh mama kita. Tapi kalau kita membiasakan sedemikian rupa sampai itu menjadi habit, maka kita akan senang, kita akan delight untuk melakukan itu. From duty to delight. Nah, semua itu kalau menjadi kebiasaan kita, menjadi kesukaan kita, akhirnya sudah menjadi karakter, itu menjadi kekuatan hidup kita. Dan orang yang punya kekuatan itu, nanti akan ada serangan macam-macam, dia akan kuat. Hanya orang yang berdisiplin rohani yang akhirnya bisa menjadi kuat. Saya Mohon izin Pak Gatot, ya, tinggal 9 menit. ya, betul. Nah, kemudian saya pernah mendengar dulu ada seorang dosen S2 pertama kali di Sati, Dr. George Westlake, itu adalah anggota presbiteri dari GSA di Amerika. Dia berkhotbah pagi dan saya teringat terus. Suatu kali waktu dia jadi anggota MP Majelis Pusat di sana, dia bertugas untuk dengan timnya memulihkan hamba-hamba Tuhan yang jatuh ke dalam dosa. Dan ketika hamba-hamba Tuhan itu mulai diwawancarai oleh timnya, ternyata mereka menemukan temuan yang sama. Apa yang temuan yang sama? Orang-orang yang jatuh ke dalam dosa, hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa itu, 6 bulan sebelumnya, atau 1 tahun sebelumnya, atau 1,5 tahun sebelumnya, atau 2 tahun sebelumnya, telah
berhenti dari disiplin-disiplin rohani. Misalnya tadi disebut lebih ini baca Alkitab, doa pribadi kepada Tuhan, berpuasa dan sebagainya. Dan itu telah berhenti. Maka akhirnya vitalitas, kekuatan hidupnya ternyata itu seperti orang yang tidak makan. Kita kadang-kadang karena kita makan terus tiap hari, kita rasa-rasa seperti nggak pernah merasakan bahwa makanan itu adalah sumber kekuatan kita. Tapi coba kita nggak makan selama 10 hari, kita akan tahu bahwa ternyata kita lemas. Masalahnya dengan rohani, sampai kita nggak makan 10 hari, kadang-kadang kita nggak merasa lemas. Nanti akan ketahuan setelah 6 bulan, setelah 1 tahun, setelah 1 tahun 6 bulan, lalu kita mengalami kebobrokan rohani, baru kita tahu sadar, aduh, aku telah tidak berdisiplin rohani. Nah, sekarang ada orang yang berbicara, kalau begitu apa sih sebenarnya jenis-jenisnya dari disiplin rohani yang tadi Bu Yeni juga sudah sebut. Nah, ini agak macam-macam, ibu-ibu, dalam daftarnya. Saya hanya sharingkan dulu supaya kita tahu. Jadi apakah ini bisa dilihat? Bu Yeni bisa lihat? Bisa, Pak, bisa. Oke ya. Contohnya Richard Foster itu membagi disiplin-disiplin rohani yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu dalam 3 bidang, yaitu batinia. Ya, ini mestinya ada. Lalu di dalam hidup sehari-hari, itu B-nya di hidup sehari-hari, lalu C-nya dalam jemaat. Lalu ada 12 disiplin, meditasi, firman Tuhan, doa, pribadi, puasa, belajar, ya. Lalu kesederhanaan dan ketulusan, kesendirian, ketundukan, pelayanan, lalu yang dalam jemaat, pengakuan dosa maksudnya, penyembahan, bimbingan, perayaan. Nah, itu berdasarkan Richard Foster. Lalu ada gembongnya spiritual formation, ya, namanya Dr. Dallas Willard. Di dunia ini nama dia disebut, kenal orang. Dia menulis buku dengan judul The Spirit of the Disciplines. Dia membagi disiplin-disiplin rohani itu dalam 2 golongan. Abstinen artinya ketiadaan yang harus kita hindari. Contohnya puasa, menghindari makanan, gitu. Hemat, menghindari uang, kiranya gitu. Lalu kemudian kesunyian atau diam berarti menghindari ngomong, gitu. Kesendirian berarti menghindari berkerumun, gitu. Jadi ini hal-hal yang bersifat menghindari. Lalu kemudian kesucian, kemurnian, kebersihan, seks maksudnya. Jadi artinya mohon maaf untuk mengatakan bahwa berdisiplin, mencoba untuk mengatur supaya tidak berhubungan seks dalam suatu masa tertentu, gitu. Lalu jaga rahasia itu termasuk kedisiplinan kalau menurut Dallas Willard. Lalu pengorbanan. Tapi yang bersifat engagement, yang bersifat melibatkan, merangkul atau mengikut sertakan proses, misalnya disiplin belajar, disiplin menyembah, disiplin merayakan perayaan, disiplin pelayanan, disiplin doa, disiplin persekutuan, disiplin pengakuan dosa, disiplin ketundukan, itu bersifat bergaul dengan orang lain. Nah, salah satu contoh saja saya tunjukkan di sini, ada buku yang ditulis untuk The Disciplines of the Godly Man. Man, ini untuk laki-laki gitu. Ken Hodges. Dr. Ken Hodges menulis bahwa kalau laki-laki barangkali boleh membaca ini. Dalam dirinya harus dikembangkan 4 jenis, 4 golongan jenis pendisiplin disiplin rohani. Kesucian, kemurnian, misalnya pernikahan, pembapaan, persahabatan yang dalam hubungan. Yang jiwa, pikiran, meditasi, doa, penyembahan. Dalam karakter, kejujuran, lidah, kerja. Nah, perhatikan ini laki-laki kerja termasuk. Jadi laki-laki nggak kerja berarti bukan man, gitu. Pelayanan, gereja, dan sebagainya. Nah, artinya apa? Kalau ibu-ibu dan bapak melihat daftar ini, jenis-jenis disiplin rohani itu ternyata ada beda-beda. Menariknya saya belum menemukan buku itu, The Disciplines of the Godly Woman, gitu. Barangkali ibu-ibu di sini yang akan menulis nanti untuk DKWN, kalau gitu disiplin untuk Godly Woman seperti apa. Nah, tapi kita lihat di situ tadi bahwa ternyata ya memang benar Bu Yani, artinya bahwa kita berdisiplin dalam bermeditasi, lalu doa secara pribadi, lalu berpuasa, ya, lalu belajar, itu memang adalah hal-hal yang perlu kita kembangkan dalam diri kita, yang semula merupakan tindakan yang seolah-olah seperti terpaksa,
tapi kemudian nanti akhirnya akan menjadi suatu kebiasaan. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan, maka akhirnya dalam hidup kita ini semata akhirnya menjadi orang yang sehat. Kesederhanaan, ya. Minat kita terhadap, kalau kita baca bukunya Richard Foster dalam kesederhanaan misalnya, kalau saya mau beli dulu tapi bayar kemudian, itu termasuk bukan disiplin kesederhanaan. Karena kesederhanaan harus bisa hidup dengan apa yang kita ada. Jangan memaksakan untuk beli dulu tapi bayar kemudian, misalnya seperti itu. Kesendirian yang tadi saya katakan, tidak berhubungan dengan orang supaya kita bisa merenung dalam dunia. Lalu ketundukan kepada atasan kita, kepada sesama kita, ketundukan kepada bawahan juga ada. Lalu pelayanan di sini adalah seorang hati hamba. Jadi ketua pun dia punya hati hamba. Jadi menganggap semua yang lain lebih utama dari. Lalu disiplin pengakuan. Terus ada orang-orang luar biasa dalam semua disiplin yang lain itu, tapi waktu dia bersalah, dia tidak gampang mengaku dosa. Itu ternyata juga dijerat untuk dia tidak bisa menjadi orang yang vitalitas rohaninya, kemuliaan Allah tidak full. Lalu disiplin penyembahan ibadah, lalu disiplin bimbingan roh bersama. Apa ini artinya? Nah, ini adalah kebiasaan untuk berdoa bersama-sama dengan orang-orang yang rohani, lalu kemudian kita mendapatkan petunjuk dari Roh Kudus. Tidak boleh satu orang pun dominan di situ. Harus semua bersaksi bahwa Roh Kudus memang mengajak kita demikian. Dan yang terakhir adalah disiplin perayaan. Kalau Bapak Ibu atau Ibu-ibu terutama melihat disiplin 1-10 itu kayaknya itu bisa dibangun di semua agama yang ada di dunia ini. Tapi disiplin perayaan itu artinya apa? Kita harus mengembangkan hidup yang bersukacita karena Yesus Kristus itu gambaran dari Allah, itu orangnya sangat bersukacita. Sedemikian bersukacitanya Yesus Kristus sampai pada akhirnya anak-anak kecil juga tidak takut untuk berada di pangkuan Yesus. Senang dia pangkuan Yesus, itu berarti, padahal Yesus Rabi Yahudi, itu berarti bahwa Yesus adalah orang yang menyenangkan sehingga anak-anak main-main di pangkuannya Yesus berarti. Nah, kalau kita menjadi orang yang angker sampai anak-anak takut untuk main-main di pangkuan kita, jangan-jangan kita tidak seperti Yesus. Artinya hati kita itu tidak ada perayaan atau sukacita. Disiplin perayaan adalah disiplin yang membuat kita selalu bersukacita seperti Yesus. Orang yang bersukacita pasti disukai oleh orang lain untuk bergaul dengan dia. Saya tidak tahu kalau ada saudara-saudara yang sukanya bergaul dengan orang yang selalu mengeluh atau selalu berbeban. Pasti kalau saya sih milih dengan orang yang saya kumpul dengan dia, saya kok seneng gitu. Nah, itu berarti disiplin perayaan adalah salah satu dalam hidup kita. Jadi gambar orang yang rohani dalam kekristenan, dalam diri Yesus Kristus, bukan orang yang murung, bukan orang yang angker, tapi orang yang gampang di-approach oleh semua orang. Nah, kalau pikirkan tadi, barangkali ibu-ibu mulai boleh berenung nanti akhirnya ya, itu berenung itu untuk mengetahui sebenarnya kalau bagi wanita-wanita disiplin-disiplin mana yang perlu ditekankan, seperti tadi Ken Hodges menekankan misalnya disiplin kerja bagi laki-laki karena itu harus kodratnya laki-laki untuk menafkahi keluarga contohnya. Ini kaum wanita daerah-daerah juga saya tantang kalau bisa berdiskusi dan membangun disiplin rohani bagi kaum wanita rohani. Baik. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Gatut. Kita beri tepuk tangan menggunakan aplikasi. Bisa? Ibu-ibu, ya, kita berterima kasih atas pencerahan dan pendalaman yang sudah disajikan oleh Pak Gatut Budiono. Ya, sudah boleh diturunkan tangannya. Nah, kita akan masuk ke ruang diskusi. Ya, mekanismenya seperti ini. Apabila ada yang ingin menyampaikan pendapatnya atau mungkin ingin bertanya kepada narasumber, silakan menggunakan aplikasi Zoom ini, raise hand ya, gunakan raise hand supaya saya bisa mengurutkan hands yang mana yang sudah diangkat dan saya beri kesempatan. Kita buka termin pertama, nanti mungkin ada termin kedua dan seterusnya tergantung dari pertanyaan ibu-ibu yang singkat dan padat dan cukup jelas. Silakan. Iya, ada 3 pertanyaan di awal. Saya
menunggu yang dua lagi. Satu sudah ada, Ibu Ria dari Kalbar. Sebentar Ibu Ria. Adakah lagi yang lain? Oh, baru satu. Mungkin ada pendapat atau pertanyaan tentang disiplin dan bagaimana tips dan triknya supaya kita bertahan dalam disiplin. Oke, ibu-ibu, ada yang bertanya? Oke, jangan buang waktu. Kita terima saja pertanyaan dari Ibu Ria. Mohon buka videonya dan Ibu silahkan menyampaikan pertanyaannya. Ibu Ria? Maaf Bu, salah angkat tangan. Ya? Salah angkat Salah tangan. tekan. Oh, salah tekan. Mau angkat apa? Jangan Oh, angkat tapi tepuk barbel, tangan. Ibu. Oh, maunya tepuk tangan. Oke, terima kasih. Iya, ada yang mau menyampaikan mungkin perasaannya juga boleh. Aduh, saya sudah berusaha disiplin, kok bolong lagi gitu. Atau Ada yang sudah tulis, Bu, dari wilayah ada yang 4, sudah. Yesia Nirmala. Oh, Dia oke. bertanya apakah apa itu bermeditasi, dalam Kristen ada meditasi gitu. Ya. Oke, mungkin boleh itu dijawab terlebih dahulu, Ya, Pak. saya jawab dulu ya. Ini Ya, silakan. saya senang sekali gitu. Kata meditasi itu sebenarnya kita tidak perlu apa namanya alergi untuk memakainya. Orang-orang dalam bahasa Indonesia mungkin memakai istilah itu, maksudnya itu adalah perenungan saja. Karena kata itu berasal dari kata bahasa Inggris, meditate. Meditate itu merenung. Meditate, merenung. Nah, jadi meditation itu Dokter. atau devotion ya itu adalah ada kata perenungan. Nah, jadi ya tentunya ada meditasi Alkitab dan meditasi yang non Alkitab. Kalau meditasi non Alkitab itu sumbernya adalah pada diri sendiri dan kepada diri sendiri. Tapi kalau meditasi Alkitab, jadi meditasi Kristen itu bukan meditasi yang kosong. Yang dimeditasikan itu ada. Yang dimeditasikan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Bahkan ini mohon maaf ya ibu-ibu, kadang-kadang kita orang Kristen ini juga karena kita berada di suatu negara dengan penduduk mayoritas non-Kristen, yang maksud saya adalah teman-teman dari Muslim gitu. Lalu kita ini kadang-kadang sebenarnya juga terseret praktek hidup Kristen kita dengan kepercayaan saudara-saudara kita yang beragama yang paling banyak di Indonesia. Sebenarnya kalau kita baca dalam Alkitab, kayaknya tidak ada atau jarang Alkitab mengatakan bacalah kitab suci, apalagi bacalah kitab suci sebanyak-banyaknya itu. Itu perintah itu nggak ada. Tapi yang ada adalah renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Bukan soal baca, tapi soal merenungkan. Nah, merenungkan itu sebenarnya membaca Alkitab. Nah, merenungkan itu sebenarnya lebih daripada sekedar membaca Alkitab. Kata merenungkan itu sebenarnya dalam bahasa aslinya bisa diterjemahkan juga dengan kata memamah biak. Nah, kalau memamah biak, ibu-ibu tahu binatang apa, hewan apa, ternak apa yang memamah biak? Apa itu? Apa? Banyak, Pak. Yang terutama aja. Sapi. Sapi. Yang ada di sekitar kita aja, sapi, ya kan? Sapi memamah biak. Apa artinya sapi memamah biak? Dia pertama-tama makan rumput misalnya, makan, lalu setelah itu rumput itu dimakan, lalu kemudian dibawa ke dalam lambungnya. Lalu setelah itu sapi, ya betul, nanti dibawa kembali pas siang, pas nggak di depan palungan itu, dia lalu mulai orang Jawa bilang gayemi, gitu, gayemi. Jadi sudah tidak ada makanan, tapi terus jadi apa yang tadi sudah dimakan dibawa keluar lagi ke mulut, dilumatkan
Sehingga karena itu, maka pada waktu kedua setelah dilumatkan lalu dimasukkan ke dalam dagingnya, makanya beef stick itu enak sekali. Karena daging sapi itu ternyata hasil dari pelumatan itu. Kalau begitu artinya apa? Nah, orang-orang kadang-kadang pikir bahwa kalau saya membangun disiplin Alkitab, itu artinya saya baca Alkitab. Makin baca, makin banyak baca Alkitab, makin bagus. Sebenarnya bukan itu. Yang paling bagus adalah baca secukupnya, lalu direnungkan. Apa artinya direnungkan? Apa yang kita baca itu dipakai pada waktu kita menghadapi kehidupan dalam satu hari ini. Contohnya, saya baca satu pasal atau dua pasal pagi ini. Sepanjang hari itu, nanti kalau saya menghadapi apa-apa, saya akan bertanya, firman yang saya baca tadi pagi itu bisa berpengaruh apa terhadap pembuatan keputusan saya ini? Terhadap hubungan saya dengan orang ini. Nah, itu namanya merenungkan. Jadi firman itu sepanjang hari dari pagi sampai malam terus diupayakan untuk diterapkan dalam hidup sehari-hari, dalam hubungan kita dengan semua orang. Itu namanya merenungkan gitu. Memang perenungan itu pertama-tama dimulai setelah baca, lalu kita mulai pikir-pikir. Jadi kalau ini saya masukkan dalam hidup saya, kira-kira apa saja yang Tuhan mau bicara kepada saya. Itu namanya perenungan. Jadi perenungan itu bukan membaca. Perenungan itu dilakukan sesudah baca. Gitu. Perenungan sesudah baca. Nah kalau saya tuh curiganya kalau orang satu hari baca terlalu banyak, 10 pasal gitu. Takutnya orang itu nggak pernah merenung. Nah, kenapa kok kita bangga baca ayat banyak sekali? Sorry ya, saya mau ngomong. Karena di dalam agama dari saudara saya itu, mereka itu kalau bisa membaca, itu sudah ada pahalanya yang mengurangi dosa. Kalau bacanya tepat, intonasinya tepat, itu lebih-lebih lagi, pahalanya lebih tinggi, mengurangi dosa lebih banyak. Kalau bacanya tepat, intonasinya tepat, lagunya tepat, kayak misalnya Musabakoh gitu, jadi lalu kemudian dilakukan pada bulan suci, gitu. Wah itu lebih mengurangi dosanya paling banyak. Nah sampai akhirnya kita mendapatkan ide dari teman sebelah itu bahwa orang Kristen pokoknya baca Alkitab banyak-banyak, wah itu sudah dapat pahala. Ya kalau nggak ngerti dan nggak dilakukan, kalau menurut Alkitab, kitab Yakobus pasal 1, maka kalau kita nggak melakukan, walaupun kita banyak baca, tapi nggak melakukan, nggak ada pahalanya sama sekali. Jadi karena itu jangan terjebak. Nah supaya itu bisa dilakukan, bagaimana? Waktu baca itu, menurut saya loh, bacanya jangan terlalu banyak. Supaya bisa direnungkan setelah membaca. Ini kalau mau diterapkan dalam hidup saya seperti apa. Lalu sepanjang hari itu, sepanjang hari, firman itu terus menjadi pedoman kita untuk melakukan apa keputusan. Bentar. Sudah Ya. Mohon maaf, ada yang mic-nya terbuka. Ya, lalu Kalau akhirnya bisa itu berarti akan namanya itu baru di mamah biak tadi. Nah besok pada waktu kita membaca pagi, lalu direnungkan dulu, ya. Oh kalau ini saya lakukan dalam hidup saya hari ini, berarti saya harus begini-begini. Yang kita baca kemarin, yang kita baca hari ini, akan kita perhadapkan dengan hidup kita hari itu. Sehingga akhirnya 1 tahun, maka yang kita baca selama 365 hari itu, yang sudah kita renungkan hari-hari kemarin, kita perhadapkan dengan hari itu. Kalau begitu orang akan jadi berhikmat. Nah itu maksudnya disiplin bermeditasi atau merenungkan firman. Makanya firman Tuhan mengatakan renungkanlah itu siang dan malam. Lalu kita pikir bahwa membaca itu yang diminta oleh Tuhan, berarti saudara-saudara nggak boleh kerja. Siang dan malam harus baca terus kan, dan itu nggak mungkin. Jadi bacanya itu cukup ya 1 jam atau setengah jam, lalu kemudian direnungkan setengah jam misalnya gitu, lalu kemudian kita terapkan itu dalam sepanjang hari, diterapkan besok dan seterusnya sehingga akhirnya betul. Oke. Iya. Wah, luar biasa ini pencerahannya. Tapi Pak Gatot masih ada 2 pertanyaan yang tertulis di chat box. Kita bacakan ya. Berapa lama kira-kira disiplin rohani kemudian menjadi karakter? Itu dulu Pak. Tergantung ketaatan kita. Tergantung ketaatan kita. Ya. Jadi berapa lama itu menjadi karakter tergantung. Saya kasih contoh. Seorang
anaknya konglomerat di Jawa Timur, di satu kota di Jawa Timur. Oh, apa bapaknya itu kaya raya di kota tersebut. Dia terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Lalu dia masuk di sekolah Alkitab GBDI di Batu, di Beji, di Batu. Lalu karena dia anaknya orang kaya raya, sering dilayani, dan dia suka emosian gitu. Jadi ketika dia mulai melihat-lihat dari buah-buah roh yang ada dalam Alkitab itu, kira-kira buah roh mana yang perlu dikerjakan dengan sungguh-sungguh dalam dirinya. Lalu dia mulai melihat, wah, buah roh kesabaran. Saya paling nggak sabar. Bagaimana saya supaya menjadi sabar? Lalu akhirnya doa puasa, Tuhan berikan saya kesabaran. Kalau bisa berikan saya kesabaran secepat-cepatnya. Saudara, kesabaran itu jangan dipikir hari ini kita pengen jadi sabar, besok kita langsung jadi sangat sabar. Itu mustahil. Jadi kalau kesabaran itu ya seperti tadi naik tangga aja tadi ya. Jadi kalau sekarang kita pemarah ya besok kurang marah gitu aja. Lalu besoknya lagi kurang marah lagi gitu. Kurang marah lagi lalu kemudian agak sabar, agak lebih sabar, lalu agak lebih sabar lagi gitu. Sampai kita sabar sekali. Nah gitu kira-kira begitu. Kalau mau lompat itu susah. Nah, tapi dia sangat ingin mengalami pelompatan 2 atau 3 trap gitu. Tuhan tolong supaya saya sabar. Nah akhirnya Tuhan jawab. Jadi pagi-pagi dulu katanya dia cerita ini ada selalu doa pagi, doa subuh itu di chapel. Nah dari asrama menuju ke chapel itu ada jalannya yang baik. Tapi karena pada waktu itu dia bangun agak terlambat, maka dia cari jalan pintas dan jalan pintas itu ternyata adalah pas di belakangnya dapur, di mana di dapur itu ada jendela. Nah, ada kebiasaan di tempat itu minum kopi malam. Lalu ibu dapur pagi-pagi pas buang endapan kopi itu keluar lewat jendela itu. Pas anak itu lewat situ. Jadi pas endapan kopinya kena mukanya. Sebagai mantan anak orang sangat kaya raya dan selalu dilayani oleh pembantu, dia langsung mau marah. Tapi begitu langsung mau marah, Tuhan langsung ingatkan, saya jawab doamu gitu. Saya jawab doamu. Lalu dia bergumul, lalu dia cari keran, lalu segera dibasuh mukanya, lalu dia lari ke chapel dan kali itu katanya dia doa di chapel sangat berarti dan nangis jadinya dan terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadi hati-hati kalau mau minta naik trap dalam kesabaran dengan 2-3 trap, saudara siap untuk siap untuk dilempari dengan endapan kopi. Ya, itu jalannya dia. Jadi dia bercerita di saat itu, tahun saya masih jadi mahasiswa waktu itu. Lalu saya tertarik, wow. Jadi tanya, jadi kalau mau cepat ya tadi prosesnya ya lumayan lah, macam gitu kira-kira begitu ya. Dan tergantung dari ketaatan kita. Tapi nggak apa-apa dong. Kalau kita bisa cepat begitu baguslah. Tapi ingat doa kita kalau terjawab harus kita siapilah. Mental kita siapi. Kalau ternyata hari ini kita pemarah, lalu besok lebih pemarah lagi, nah itu perlu dihitung kenapa penyebabnya, ya. Kenapa penyebabnya? Apakah simpanan sangat berkurang jauh, apa gitu. Barangkali itu dicek semuanya supaya jangan mengembang ke bawah, tapi mengembangnya harus ke atas. Oke, Bu Yani, gimana? Iya, terima kasih Pak Gatot. Tentu teman-teman juga berterima kasih atas jawaban yang luar biasa. Tapi masih ada 2 pertanyaan, sekalipun tinggal 3 menit, kita percepat saja. Ada pertanyaan tentang ini. Izin bertanya apakah disiplin rohani ada batas prosesnya atau harus sampai garis akhir? Saya nggak tahu juga maksudnya garis akhirnya. Silakan Pak. Biasanya dosen-dosen saya akan menjawab. Garis akhir itu ada, yaitu kapan? Waktu kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Dan begitu. Waktu menghembuskan nafas terakhir, kita selesai lah disiplin rohaninya. Ya. Oke. Ada satu lagi Pak. Mungkin ini yang terakhir dan kita akan segera baca kesimpulan dan ada closing statement. Saya mau bertanya Pak, apa bedanya pembenaran yang sudah kita orang percaya adalah orang yang dibenarkan di mata Tuhan. Terima kasih dari Bunda Marta. Oke, tadi saya mengatakan kalau berdasarkan penyajian Paulus dalam kitab Roma tentang keselamatan, maka yang dilakukan Tuhan pertama dalam diri kita adalah pembenaran. Itu pasal 4, 5, 6 itu. Jadi
Pembenaran adalah tindakan Allah untuk menyatakan kita benar pada waktu kita berada di bawah karya Yesus Kristus. Jadi ditutupi. Jadi yang dilihat oleh Allah akhirnya bukan kitanya, tapi yang dilihat oleh Allah adalah karya Yesus Kristus. Itu sudah membuat kita benar. Oh, kamu benar karena kamu sudah ditebus dosanya. Gitu. Nah, kalau pengudusan tadi adalah pasal 7 sama pasal 8 itu ada karya Roh Kudus yang kita harus kerjasama, saya katakan. Nah, itu merupakan proses. Waktu dibuka, yang kita dibenarkan tadi kan ternyata masih itu kan, masih sedikit cacat-cacat gitu. Nah, ini harus terus dibersihkan terus. Nah, itu proses pembersihan tiap hari sampai kita dipanggil pulang. Itu namanya proses pengudusan. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus, oleh Allah 100%, tapi kita juga bekerja sama dengan Allah. Itu proses pengudusan. Nah, ini yang disebut dengan kita melakukan disiplin rohani. Oke? Baik, terima kasih Pak. Saya mau buka termin kedua, meskipun hanya satu pertanyaan. Masih ada waktu 1 menit. Halo? Apakah ada pertanyaan dari ujung timur? Kalau tidak kita bergerak. Saya bisa mengatakan ya, kalau kita mengatakan mau mengembangkan diri dalam disiplin rohani, lalu hasilnya adalah kesombongan, itu kemungkinan kita salah mengembangkan disiplin rohani. Kalau orang mengembangkan disiplin rohani, makin dia kelihatan seperti Yesus, makin dia merasa bahwa ini adalah anugerah Allah. Nah, itu benar. Jadi kadang-kadang ada orang kan yang mencoba melatih diri berpuasa. Sekarang puasa seminggu sekali hanya dengan puasa Esther gitu. Lalu kemudian puasa Esther, puasa Daniel gitu. Lalu kemudian setelah itu mengembang puasa Daniel artinya hanya makan sayur saja tapi tidak puasa sebenarnya. Lalu kemudian puasa makan saja. Lalu kemudian puasa makan dan minum gitu. Lalu puasa makan dan minum 2 hari, puasa makan dan minum 3 hari, puasa dan minum 4 hari, puasa makan dan minum 5 hari. Sebenarnya jangan, karena menurut penyelidikan manusia tidak akan kuat kalau tidak minum 4 hari. Jadi kalau puasa makan dan minum maksimal 4 hari saja ya ibu-ibu, supaya tidak sampai dibawa ke rumah sakit, gitu ya. Tapi kalau sudah hari kelima ya puasanya puasa makan saja, tapi tetap minum gitu. Kalau hanya makan saja itu bisa sampai 30 hari manusia masih oke. Ya. Nah, tapi kemudian ketika kita mengembangkan begitu, wow, aku ini adalah di antara kaum wanita se-Papua Barat, nggak ada yang seperti aku puasanya. Nah, itu kemungkinan besar disiplin rohaninya salah. Karena puasa tadi dilakukan dengan kekuatan manusia untuk mencapai kesalehan tadi. Bukan merasa bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Jadi hati-hati, pengembangan disiplin rohani menyebabkan kita makin sombong, kayaknya itu ada kekeliruan. Kalau pengembangan disiplin rohani, kita makin mengatakan, kalau bukan karena Tuhan, saya nggak sanggup ini melakukan ini. Nah, itu yang paling bagus. Ya, itu tujuannya. Jadi makin kita dikatakan hebat oleh orang, kita makin mengakui, hati-hati ya, jangan ngomong gitu, karena ini hanya karena anugerah Tuhan. Ini karena Tuhan yang tolong saya. Kalau Tuhan nggak tolong saya, nggak bisa saya begitu. Nah, itu yang bagus. Oke, itu yang kira-kira sekaligus jadi closing statement kalau boleh. Oh, baik. Berikan aplaus dulu untuk pembicara kita pada sore hari ini. Saya padahal mau minta closing statement nanti, tapi sudah disampaikan terlebih dahulu. Jadi saya baca kesimpulan meskipun sangat singkat bahwa kita ciptaan yang sudah tercemar. Ya. Tapi Allah mau membenarkan dan memulihkan. Tapi juga diperlukan respons dari ciptaan yang tercemar tadi. Nah, responsnya harus dilakukan dengan tindakan disiplin. Kayaknya ibu-ibu perlu belajar disiplin yang ditulis oleh Pak Richard Foster, Pak Dallas Willard, dan Pak Ken Hages. Dan DKWN pasti akan merespons ini. Ya, kita perlu lebih detail lagi. Jadi ini masih gambaran umum, tapi bagaimana
kita perlu melakukan itu dengan baik dan benar, itu perlu ada seminar lagi. Sehingga disiplin yang terus dilakukan dapat menjadi kebiasaan dan mencapai tujuan yang kita inginkan. Demikian seminar kita pada sore hari ini. Saya mewakili teman-teman pengurus DKWD 1 dan saya sebagai moderator menyampaikan permohonan maaf atas hal-hal yang mungkin salah telah terjadi. Dan sekaligus terima kasih kepada Bapak Dr. Gatot Budiono, MDiv, yang sudah berkenan menyampaikan seminar tentang disiplin rohani untuk ibu-ibu. Ini saya iya. kira saya tadi dari daftar Dallas Willard gitu ya, kalau dilihat Ya. yang perlu sangat dikembangkan oleh para kaum wanita adalah disiplin itu puasa bicara, Bu. Disiplin puasa bicara itu ada nih, puasa abstinen untuk bicara. Itu kayaknya itu yang perlu dikembangkan karena Western Siapa saya yang tulis, mana Pak? suka mengatakan kaum pria itu punya jatah 1.500 kata satu hari, tapi kaum wanita dapat jatah 6.000 kata setiap hari. Iya. Harus digenapi ya, Pak. Kalau itu puasa bicara dalam satu hari itu bisa dilakukan. Aduh, itu barangkali adalah latihan terbaik untuk para kaum wanita. Baik, terima kasih Pak Gatot. Demikianlah closing statement dan demikianlah seminar pada sore hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada MC dan pengurus DKWN. Selamat sore, shalom. Baik, terima kasih kembali kepada Bapak Pendeta Gatot Budiono yang telah memberikan materi yang mengingatkan kita bagaimana harus disiplin rohani. Ya, saya harap ibu-ibu semua juga ada buat make a note, ada catatan tersendiri yang penting buat kita sekalian. Dan seterusnya, mari kita dengar dulu ada pengumuman dari DKWN. Disilakan pengurus DKWN, ada informasi penting mungkin, disilakan. Ya, shalom ibu-ibu semuanya. Shalom. Kita akan melihat pengumuman. Sebentar saya share screen dulu. Ya, ibu-ibu jangan lupa untuk mengikuti lomba TikTok ya. Ada lomba TikTok yang dilakukan oleh DKWN. Diharapkan untuk semuanya bisa mengikuti, khusus dari DKWD, di mana setiap gereja setempat bisa berpartisipasi dan DKWD bisa memilih video atau lomba dari TikTok ini mana yang paling baik yang bisa mewakili daerahnya. Diharapkan untuk unggah video itu terakhir pada tanggal 31 Agustus dan pengumuman pemenang akan kami umumkan pada tanggal 5 September. Kemudian pendataan kaum wanita gereja setempat diharapkan untuk pengumpulan data oleh DKWD diharapkan paling lambat itu pada tanggal 30 September 2024. Sangat penting bagi kami DKWN karena bulan November akan ada rapat majelis pusat dan Ibu Esther akan mempresentasikan data yang terkumpul dari gereja setempat. Jadi diharapkan untuk gereja setempat bisa berpartisipasi memberikan data-data yang dibutuhkan, di mana menyangkut jumlah semua kaum wanita, kemudian jumlah kaum wanita rata-rata yang mengikuti ibadah, dan apakah sudah melakukan ini, contohnya seperti membuat medsos, mengadakan harnas, mengadakan program misi kaum wanita Makedonia, dan membayar persepuluhan ibadah kaum wanita. Jadi diharapkan partisipasi dari pengurus kaum wanita gereja setempat memberikan laporan ini kepada wilayah atau kepada daerah, sehingga daerah bisa mengumpulkan itu dan memberikan kepada kami di nasional. Kemudian kita akan ada lagi seminar pada bulan depan, yaitu pada hari Sabtu minggu pertama pada tanggal 7 September
dengan tema Intimacy with God. Pembicaranya adalah Ibu Pendeta Susani Pasaribu. Jadi diharapkan nanti semua wanita bisa bergabung, dan saya berharap untuk daerah atau DKWD lebih aktif lagi untuk men-share flyer ini kepada DKWW atau kepada wilayah, dan juga wilayah bisa pastikan itu sampai ke gereja setempat masing-masing, sehingga seminar kita ini bisa menembus angka 500 ke atas ya. Kalau sekarang rata-rata kita seminar ya 200, di bawah 200 sedikit, lebih dari 200, dan tidak atau belum sampai menyentuh pada angka 500. Padahal seminar kita ini kapasitasnya untuk 1000 partisipan. Jadi suksesnya seminar ini adalah kerjasama kita bersama-sama dari DKWN, DKWD, DKWW, dan juga gereja setempat. Nah, ini dia water ya, masih tersedia. Ayo beli ya. Apalagi ini menjelang harnas yang akan dilakukan oleh gereja setempat. Jadi diharapkan outer ini bisa menjadi seragam khusus untuk wanita terpuji di gereja-gereja setempat. Jadi silakan hubungi DKWD masing-masing untuk bisa mendapatkan outer ini. Ini adalah channel daripada YouTube Wanita Terpuji. Seminar yang dilakukan setiap bulan akan diposting di YouTube ini. Jadi diharapkan untuk subscribe. Jadi kalau bisa gereja-gereja setempat yang dimotori oleh DKWD, DKWW mempromosikan channel YouTube ini, sehingga semua wanita yang ada di gereja setempat bisa subscribe, dan biarlah YouTube ini bisa jadi berkat, di mana setiap seminar, materi seminar, dan ada materi-materi lain yang akan kami post di YouTube ini, dan kita bisa sama-sama mengikutinya dan diberkati. Ada juga FB Lapak Wanita Terpuji, ya, adalah cara terbaik di mana kita bisa berhubungan antara produsen dan konsumen. Oleh karena itu segera follow Lapak Wanita Terpuji. Nah, tadi saya coba melihat tadi pagi di grup Lapak Wanita Terpuji masih ada sekitar 180 yang akan masuk join di dalam Lapak, tetapi mereka tidak mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan sebagai syarat untuk bisa login atau bisa menjadi anggota daripada grup Lapak ini. Jadi kami harapkan untuk setiap wanita terpuji dari gereja setempat yang akan mengikuti atau ingin follow atau ingin masuk ke dalam grup ini, diharapkan untuk bisa mengisi data-data yang diperlukan. Ya, masih ada 180 pending karena kami perlu untuk melihat dulu dari gereja mana, dan pastikan bahwa mereka adalah wanita terpuji Gereja Sidang Jemaat Allah. Oke, itu saja pengumumannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih untuk informasi atau pengumuman dari DKWN. Kita masuk pada ucapan terima kasih. Kami atas nama DKWD menyampaikan banyak terima kasih atas kepercayaan DKWN menjadikan kami sebagai pelaksana untuk seminar pada hari ini 3 Agustus 2024 dengan topik disiplin rohani. Terima kasih, dan sekarang kita masuk dalam doa penutup. Minta kesediaan Ibu Pendeta Nelly Mamahit untuk mendoakan. Halo. Ada Ibu Pendeta Nelly? Ada Ibu Nelly. Dibuka, di-unmute Ibu Nelly. Iya. Ibu Nelly belum buka mute. Dibuka dulu Halo, mic-nya. silakan buka Bu Nelly. Mic-nya Buka di bawah. mic-nya. Buka, ya. Sudah. Ya, oke. Oke. Puji Tuhan. Mari saat ini sama-sama kita akan datang dalam doa syukur kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan.
Dengan perkenananmu, DKWN Wanita Terpuji GSDA di Indonesia boleh menyelenggarakan seminar tentang disiplin rohani dengan pembicara hamba-Mu, Pendeta Dr. Gatot Budiono, yang sudah sangat menjadi berkat bagi kami, wanita terpuji di seluruh Indonesia. Doa kami yaitu tolonglah agar butir-butir berkat-Mu yang telah dipaparkan tadi oleh hamba-Mu, Pendeta Gatot Budiono, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami, semua dalam pelayanan kami kepada-Mu ya Tuhan. Doa kami untuk pembicara Bapak Pendeta Dr. Gatot Budiono, kembalikan urapan-urapan baru kepadanya, dan berkatilah terus dalam segala segi pelayanan, termasuk tugas tanggung jawab beliau sebagai Komisaris Umum BPP GSDA di Indonesia, dan berkati juga keluarganya. Doa kami untuk Direktur DKWN GSDA di Indonesia, Pendeta Nyonya Esther Budiono, dan semua jajarannya, pengurus nasional DKWN GSDA di Indonesia, beri selalu pengurapan baru oleh pertolongan Roh Kudus-Mu dalam mereka menjalankan tugas yang besar dalam memajukan pekerjaan Tuhan di Indonesia dalam segala bidang kaum wanita. Berkati juga kami pengurus-pengurus wanita terpuji di seluruh daerah di Indonesia, bahkan gereja-gereja setempat GSDA seluruh Indonesia, agar kami mampu oleh pertolongan Roh Kudus, kami terus berdampak dan kami akan praktekkan kehidupan yang berdisiplin rohani. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Dan kami mau tutup pertemuan rohani yang besar ini dengan penuh ucapan syukur dan semua kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, doa berkat kami serahkan kepada Direktur Kaum Wanita atau kepada yang terkasih pembicara, Bapak Pendeta Budiono. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mohon berkat-Mu akan turun atas kami sekaliannya ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera dan rahmat dari Allah Bapa kita di surga, kasih karunia dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Gembala Agung kami, persekutuan, penghiburan, kekuatan yang selalu baru, dan penyertaan Roh Kudus kiranya akan selalu ada bersama dengan kami semuanya, dan keluarga kami, dan jemaat kami, mulai hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan semua kita yang menerimanya, sama-sama berkata, amin. Amin. Baik, terima kasih. Dan kami berharap materi disiplin rohani bisa di-share di grup. Nah, mari kita buka video dan minta tolong Pak Sutrisno untuk foto. Siapa-siapa yang hadir hari ini. Halo Pak Sutrisno. Sudah tidak ada foto lagi sekarang. Oke, ini. Tidak ada lagi ya? Ya. Terima kasih Jadi masing-masing, untuk silakan. DKWD 1 Sulut. Pengurusnya yang semua terlibat. Terima kasih karena sudah membantu kami kali ini. Terima kasih untuk Pak Gatot Budiono juga sebagai pembicara. Terima kasih Pak Gatot. Ya, terima kasih untuk semua. Baik, terima kasih. Terima kasih DKWD 1 Sulut. Ini gembalanya. Terima kasih. Oke. Ya. Tuhan memberkati semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Tapi ini jemaat. Oh, Dokter Joka. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati semua, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan berkati. Tuhan berkati. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Sutrisno. Trisno, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih. Tuhan berkati. Ditutup Pak Sutrisno. Oke, silakan. Oke. Kita ketemu lagi bulan depan tanggal 7 September bersama dengan Khusus Hani Pasar Ibu. Sampai jumpa lagi Ibu-ibu dan Pak Gatot. Tuhan berkati. Salam. Salam. Tuhan berkati semua. Tuhan berkati semua.